selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian siapa yang hadir pada pertemuan kali ini? Yang pertama Anisia, Hadir Pak. kemudian Alfani, Hadir Pak. Arjuna, Hadir Pak. Dimas, Nur Fadila, Hadir Pak. Nurul Amelia, Hadir Pak. Gio Wijaya, Hadir Pak. Sulfahri. Hadir Pak. Selanjutnya mari kita sama-sama berdiri. Agar kita cinta tanah kita, mari kita sama-sama nyanyikan lagu kebangsaan kita, itu lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya ikut nyanyi ya. Sebelum menerima materi ini, jadi nanti di pembelajaran kita akan proses sebagai tolak ukur bagaimana kemampuan kalian sebelum menerima materi dan setelah menerima materi. Aplikasi pengolahan angka. Pengolah angka. Pernah? Seperti apa itu aplikasi pengolah angka? Ya? Kayak kalkulator. Nah, kalkulator itu alat ya, alatnya. Tapi ini aplikasinya. Kan minggu lalu kita belajar tentang aplikasi kan? Beda alat, beda aplikasi. Aplikasi itu apa? Apa lagi aplikasi? Suatu perintah atau program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, misalnya kita membutuhkan pengolah angka seperti kalkulator, jadi dibuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi pengolahan angka. Nah, keterkaitan materi. Nah, dengan pelajaran minggu lalu kan kita mempelajari aplikasi. Nah, aplikasi itu merupakan suatu dari software atau perangkat lunak. Nah, kemarin kita bahas softwarenya itu apa. Oh, ada aplikasi, ada sistem operasi. Nah, saat ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi yang sering digunakan baik itu di sekolah, di perkantoran. Adapun manfaat kita mempelajari aplikasi pengolahan angka itu kita bisa membantu menyelesaikan soal-soal logika ya, atau matematika atau aritmatika. Kita bisa membuat semacam grafik atau diagram, atau kita membuat catatan keuangan atau anggaran. Kemudian kita bisa menghitung dan mengolah investasi maupun pinjaman ya. Kemudian konversi mata uang juga bisa. Kemudian melakukan analisis serta riset harga, membuat data hasil sekolah, dan masih banyak lain. Jadi kalau kita bisa menguasai aplikasi pengolahan angka, maka hal-hal yang di sini itu semua bisa kita
lakukan. Ya pun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik atau kalian itu mampu mengidentifikasi antar muka, menu, dan ikon pada aplikasi pengolah angka. Jadi kalian akan nanti mampu mengetahui mana itu antar muka, mana itu menu dan ikon pada aplikasi pengolahan angka. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan berbagai tipe data dalam pengolah angka. Nah, dalam pengolah angka itu ada banyak tipe-tipe data. Karena angka itu banyak ya, tipe-tipe data itu. Ada angka bilangan bulat, ada bilangan desimal. Adapun metode pembelajaran pada hari ini itu diskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, saya akan membawakan materi singkat tentang pelajaran tentang materi aplikasi pengolah angka. Nah, yang dimana aplikasi pengolah angka itu ada banyak ya, ada banyak yang dibuat aplikasi pengolah angka. Tetapi yang paling populer atau yang paling sering digunakan itu adalah aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Microsoft Excel ya. Jadi dia merupakan aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Nah, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, jadi aplikasi ini merupakan lembar kerjanya itu berupa kolom dan baris. Jadi nanti kalian lihat tampilannya Excel itu seperti apa. Nah, nanti itu kayak tabel-tabel. Dia lembar kerjanya berbentuk garis-garis, ada kolom, ada barisnya. Nah, itu mampu membantu kita dalam pengolahan angka ataupun data. Excel itu adalah Tabel ya? Oh ya. Silahkan duduk. Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang bisa bantu jawab? Saya bantu jawab pertanyaan dari. Oke, silakan Kio. Garis bantu. Ya, garis bantu. Jadi di Excel itu kan ada garis-garis yang seperti tabel. Itu bukan tabel. Itu merupakan garis bantu dalam. Ada di kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu atas nama Supadi, Nurul sama Widya. Mana? Supadi, Nurul dan Widya. Oke, silakan di sini membentuk kelompok 1. Begitu saja. Sekarang mulai dirapatkan barisan, dirapatkan meja-nya. Nah. Kemudian kelompok 2, Anisia, Kiki, Gio dan Arjuna di tengah sini. Nah, kemudian Bapak akan membagikan LKPD. LKPD adalah lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok kalian. Nah, kita lihat nomor 1 di situ ada interface dari Microsoft Excel. Nah, di situ ada tanda panah menunjukkan angka-angka. Tugas kalian itu identifikasi apa-apa saja bagian-bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah itu. Sudah dipahami nomor 1? Bisa buka ya? Ada yang bisa buka data? Dua mayang beras, 3 segmen, 4 meja buton, 5 number, 6 tabel, 7 kolom, 8 ker, 9 word, 10 worker, akses bar 2, menu bar 3, cermin 4, size button 5, number 6, formula bar 7 kolom, 8 col, 9 row, 10 worksheet, 11 worksheet view options.
Perbedaan redo dan undo. Apa perbedaan redo dan undo ya? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab atau bisa kelompok 3 membantu. Melakukan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya, sedangkan redo adalah cara untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya. Oke, kalau begitu ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mikroskop Excel adalah aplikasi pengolah angka yang terdiri dari beberapa bagian tatap muka seperti menu bar, gambar, formula bar, yang dimana bagian-bagian tersebut memiliki menu dan ikon yang mempunyai fungsi tersendiri. Setelah mengerjakan tugas LKPD, kami dapat mengetahui bagian-bagian dari tampilan Microsoft Excel, kemudian mengetahui fungsi dari beberapa menu dan ikonnya yang dapat membantu kita dalam mengolah data atau angka. Cukup. Baiklah, bisa ditentukan LKPD-nya dalam ini. Aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Apa perbedaan aplikasi Excel dan aplikasi Word? Ya, silakan dulu. Oh, sudah beda. Lembarannya sudah beda. Word itu kertas polos, kalau Excel itu ada garis-garis bantunya yang bentuk kolom. Seperti itu ya. Nah, kalau Word itu membantu kita mengolah kata, misalnya membuat surat atau itu merupakan contoh-contoh yang bisa kita buat menggunakan Microsoft Excel ya. Ada semacam diagram seperti ini, diagram kalender juga bisa ya, tabel dan sebagainya. Sepertinya laporan-laporan keuangan ya, laporan transaksi itu bisa juga dibuat dalam Microsoft. Teman kalian setelah kita menerima materi pada hari ini ya. Sebelum kita untuk pelajaran pada hari ini, bila kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.